Assalamualaikum Pak Muhammad Juntri sebagai Presiden KAI atau Konfes Advokasi Indonesia. Ini ada permasalahan apa Pak di KAI ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Akhir-akhir ini ada pernyataan dari seorang Profesor Jimli Asidiki yang menyatakan bahwa pendirian Kongres Advokat Indonesia ini terkait dengan pemecatan Todung Mulia Lubis oleh Pradi. Dan kemudian yang dipecat tersebut mendirikan KAI. Terjadi tahun 2008. Nah, maka sehubungan itu kami sebagai pendiri pelaku sejarah salah seorangnya itu mengkanter bahwa pernyataan itu adalah keliru dan sangat menyesatkan masyarakat awam. Nah, ini seolah-olah terkait adanya carut marut dunia advokat ini disebabkan ada pendirian KAI dari single bar diarahkan menuju multibar. Maka daripada itulah kami mencoba meluruskan ini bahwa pernyataan tersebut sangat keliru dan untuk penyimak informasi kepada masyarakat kami perlu menjelaskan historis berdirinya ya organisasi profesi advokat Kongres Advokat Indonesia ini ke masyarakat. Gitu. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Terus selama ini masyarakat terima apa aja tentang KAI ini Pak? Masyarakat sangat paham tentang perbantuan hukum oleh KAI itu apa ya? Bijaksana kita bicara konter aja. Ya konter aja. Nah, jadi sejarah pemecatan Todung itu memang terkait dengan indikasi pelanggaran kode etik pasal 4 dan pasal 3 kode etik advokat. Nah, peristiwa terjadi 2002, kemudian diajukan 2005 dan dipecat. Nah, sementara KAI berdiri ada historikalnya, di mana pada saat Bang Buyung ya, Profesor Adnan Buyung Nasution itu diundang oleh Pradi dalam pendiriannya, maksudnya dalam hal pelantikan pengusaha, ya kan, tahun 2004. Nah, beliau sebagai advokat paling senior kala itu merasa tidak pernah diundang dan diajak bicara. Sementara beliau berusaha menggolkan dan menggoda undang-undang advokat itu di DPR Komisi 3 dan lahirlah tahun 2003. Dan sana ada amanah bahwa organisasi advokat ini harus berdiri 2 tahun setelah berlakunya undang advokat, yaitu 2005. Nah, maka daripada itu tiba-tiba berdirilah Pradi setelah adanya pertemuan 8 tokoh organisasi ya, advokat ya, ada IKADIN, ada AAI, ada IPHI, ada HAPI, ada APSI, ada HKPM, ada AKHI, ada SPI dan AKHI dan sebagainya. 8 gitu. Nah, sekjen sama ketuanya ini berkumpul kongko-kongko di Bogor Puncak, Jatuh Yasmin. Kemudian melahirkan beberapa kesepakatan bahwa ini harus kita lakukan secara musyawarah para advokat dan panitianya kita bersama. Alternatif nama adalah Pradi. Kalau dulu ada Pradin ya, dihilangkan N-nya jadi Pradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Dan bagaimana memilih ketua dan pimpinannya nanti kita atur di dalam tata tertib. Setelah pulang dari puncak, tiba-tiba langsung mereka resmikan kepengurusan mereka. Kok begitu tibanya? Mana munas para advokatnya? Tahu-taunya Bang Buyung ini diundang pada saat itu, ya kan? Dan beliau kecewa. Saya dijebak. Saya tidak bisa mengakui ini. Mana marwah demokrasinya negara kita ini? Diundangnya nggak tahu ada undangan apa nggak? Pokoknya diundang. Diundang aja. Ya? Diundang pada saat resmi itu dia kaget. Nah, gitu. Merasa dia dijebak. Dan kemudian terkejewaan itulah beliau menulis surat terbuka. Ya, tahun 2005 tanggal 28 Desember dan itu resmi ya sampai kepada Saudara Otto Hasibuan dan sekjennya Hariponto. Nah, berlanjut itu kita mengatakan bahwa pendirian Pradi itu hanya persekutuan perdata biasa, bukan organisasi advokat. Kayak law firm itu, kongko-kongko bikin satu advokat, organisasi apa namanya, law firm. Kalau seandainya advokat, tentu organisasi ini para advokat mendirikannya. Ada munasnya, ada kongresnya. Iya, betul. Nah, itu yang mestinya lakukan. Itu tidak ada selama ini ya? Tidak pernah ada selama ini. Nah, kemudian bergulirlah ini dilakukan konsolidasi nasional oleh Bang Buyung tahun 2006. Tadi 2005 ya, 2006
kita lakukan rencana seminar kongko-kongko di YBHI yang ketuanya waktu itu Munarman. Ada saya Muhammad Yuntri, ada Dr. Ahmad Yani, ada Bayi Lubis, ada Eman Umar, ya, ada Saudi Sotomoyono. Ternyata pada saat itu kurang sukses, tak jadi seminarnya. Berlanjut tahun 2007, dibikin lagi konsolidasi, seminar lagi menuju Jiwan, karena single bar, sesuai perintah daripada pasal 28 Undang-Undang Pokat, bahwa wadah satu-satunya masih Pokat. Ya, amanah itulah yang harus dilaksanakan dalam 2 tahun setelah adanya Undang-Undang Pokat. Nah, kemudian berlanjutlah itu, ternyata sukses. Nah, konsolidasinya berlanjut. Tahun 2007 menjadi 2008. Nah, semua tokoh-tokoh daripada para advokat ini, khususnya yang berasal dari 4 organisasi, ada IKADEN di bawah pimpinan Teguh Samudra, Dr. Samudra, ada di bawah pimpinan IPHI, di bawah pimpinan Indra Sanulubis Isha, ada juga HAPI di bawah pimpinan Dr. Sri Hadi Somomulyono. Kemudian juga ada di bawah kepemimpinan Saudara Taufik, itu HAPSI, Asosiasi Pengajar Syariah Indonesia. Kongko-kongko ini bergulir dengan rupa dilaksanakanlah Kongres Advokat Indonesia pada bulan Mei, ya, tanggal 30, diwujudkanlah. Ada lebih kurang 4.000 advokat Indonesia. Itu belum pernah terjadi di dunia ini. Jangan Nah, itu kebanggaan kita bahwa Munas para advokat yang dikatakan Kongres Munas Kepolri sama aja lah, ya kan, diwujudkan. Tapi kita lupa memikirkan namanya. Tapi karena sudah Kongres Advokat Indonesia, akhirnya namanya dipakai oleh Bang Boyo sebagai organisasi yang baru, yang dilahirkan berdasarkan Munas para advokat sesuai dengan amanah pasal 8, bukan perikutan perdata yang 3-4 orang sebelah pun tidak bisa, ya. Nah, itu terjadi. Jadi peristiwa pemecatan Saudara Todung Mulia Lubis dengan pendirian historikal berdirinya advokat KAI sangat berbeda, walaupun tahunnya sama. Itulah kekeliruan yang disampaikan oleh Saudara Jimli Asidiki tadi. Itu kami kantor, kami sebagai salah satu pendiri KAI dan pelaku sejarah, kami nggak bisa terima itu. Ini menyesatkan dan menjustifikasi bahwa seolah-olahnya pendirian KAI ini sebagai awal carut marutnya, ya, pendirian organisasi melalui yayasan, melalui badan bantuan hukum, melalui organisasi keormasan yang mengaku seolah-olah organisasi advokat. Sekarang jumlahnya ada ratusan seluruh Indonesia ini. Dan mereka melakukan investasi ini untuk mencari cuan, duit-duit semua. Tapi produknya tidak sesuai standarnya. Dan sekarang ini sudah ratusan ribu advokat Indonesia dengan adanya kecarut marut tadi. Yang itu yang cuan-cuan itu apa maksudnya cuan? Mereka ini mengadakan, pada saat itu dikatakan bahwa advokat ini boleh disumpah sesuai pasal 4, ya, Undang-Undang Advokat oleh pengadilan tinggi setempat. Diajukanlah organisasi advokat, asalkan mereka memenuhi syarat. Syarat itu ada pendidikan khusus profesi advokat, ada ujian kompetensi advokat. Mereka lulus, cuma tidak ada izinnya pendidikan itu. Masa pendidikan di bawah kasur, di bawah pohon beringin, kan ada izinnya, ada kampusnya. Mereka lakukannya online. Mereka lakukan online, kemudian bayar 1.250.000, peserta 1.000 orang per orang. Kalau 1.000 orang seluruh Indonesia, berapa miliar itu mereka termasuk? Misal begitu. Kemudian sertifikatnya, sertifikat bisa di print di rumah masing-masing. Oh gitu. Kan sertifikat sekarang begitu, ijazah begitu sekarang. Nah, mereka atas dasar ini, lengkapan syarat, diajukanlah penyumpahan supaya bisa beracara di pengadilan. Apakah mereka berstandar? Nggak tahu kita. Yang banyak terjadi adalah mereka ini nggak bisa marketing, tapi mereka punya kekebalan hukum, imunitas di masyarakat. Tidak bisa ditangkap, bisa dipidana, tidak bisa diperdata, karena dia sebagai penegak hukum yang punya imunitas. Tapi yang perlu kita katakan adalah advokat ini sebagai profesi tertua di dunia setelah dokter. Kalau seorang dokter itu malah praktek, korban 1 orang mati, meninggal, ya diusut hukum selesai, atau eksplorasi justice selesai. Akan tetapi seorang advokat itu malah praktek, kasusnya bisa 7 turunan dosa. Inilah dosa daripada advokat kalau dia tidak benar melaksanakan advokasi masyarakat. Nah, makanya kami katakan ini harus diluruskan, dan itu pernyataan tadi itu keliru.
menentukan justifikasi bahwa rusaknya, ya, banyaknya berdiri masyarakat di Indonesia dari single bar mengarah multibar ini ditafsirkan liar oleh masyarakat terpanjang tadi, sehingga kamilah masyarakat KAI sebagai pemicu awal. Nah ini kami nggak terima. Oh itu ya perkaranya itu ya Nah, pemicu itu awalnya itu. seolahnya. Dan ini kami keluruskan kembali, ya kan? Nah itulah yang terjadi sekarang. Tapi si Pak Lubis itu sama Pak pengacara Todung Mulai Lubis. Nah, Todung Mulai Lubis itu bagaimana? Pak actionnya bagaimana? Beliau ini kan tokoh ya, kemudian juga advokat senior. Ya, setelah beliau itu dipecat, kemudian KAI sudah berdiri, tahun 2000, akhir 2008 ya, itu bulan Desember, beliau naik banding. Karena Pradi ini bukanlah organisasi advokat, hanya perusahaan berdata, karena beliau jatuhkan sanksi kode etik, dia banding ke KAI. Kita akui kesalahannya, tapi tidak dipecat, diskorsing selama 1,5 bulan, ya kan? Skorsing selesai, dia boleh baca lagi, karena itu indikasi saja kan. Nah, tidak masalah. Sekarang dibaca lagi dan beliau kemarin sudah jadi terhormat, pernah jadi dubes di Eropa, ya, dan balik lagi ke Indonesia. Dan cukup intelektual, punya visi yang jelas, memberikan kontribusi ke negara ini secara hukum bagus sekali. Jadi indikasi pemecatan itu ya boleh katakan dualisme pemandangan lah. Ya. Jadi kita paham lah. Cuman ini kan tidak perlu dipersamakan antara pemecatan Profesor Todung Mulai Lubis sebagai advokat oleh Pradi dikaitkan dengan pendirian KAI. Itu tidak ada. Dua peristiwa berbeda, ya, waktunya tahunnya sama, tapi jangan disamakan. Nah, itu yang kami kantor. Itu yang di kantor ya. Itu yang di kantor. Terus pesan untuk teman-teman advokat di luar bagaimana sih Pak tentang kasus ini Pak atau permasalahan ini lah bahasa enaknya? Kalau kasusnya sudah selesai, ya tidak ada. Cuman teman-teman ini yang awalnya dianggap sebagai justifikasi, mereka mendirikan organisasi kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Kemasyarakatan nomor 17 tahun 2013. Mereka ngaku juga sebagai organisasi advokat. Oh gitu. Nah, jadi Pak Yuntri nggak terima gitu ya? Ini berjibun. Gitu. Ini ada sejarahnya bahwa pada saat berdirinya KAI ributlah antara KAI Pradi dan kita bubarkan Pradi. Ya, bubarkan Pradi bulan Desember, tanggal 30 Desember 2008. Kita bubarkan. 4 organisasi itu ada IKADIN di bawah pimpinan Teguh Samudra, ada HAPI di bawah pimpinan Suhadi Sumulyono, IPHI di bawah Indra Sanul Lubis, dan APSI di bawah pimpinan Taufik. Menyatakan bubar Pradi, akta notaris Catur Pigo nomor 30. Tanggal 30 Desember 2008. Kemudian diekspos di media massa. Kapan tuh Pak? Itu tanggal Juni, 9 Juni 2009. Udah lama ya? Udah lama, dibubarkan. Tapi mereka nggak terima, ribut lah ya kan, perseteruan. Dan sementara Pradi 2010 pecah. Waktu dia Munas di Ujung Pandang, pecah 3 dia. Ada di bawah pimpinan Oto Hasibuan, ada di bawah pimpinan Yuni Pergisang, ada kemudian di bawah Luhut Pangaribuan. Nah, tetapi mereka tak disumpah oleh PT. Sementara KAI yang ribut tidak disumpah. Nah, tahun 2009 itu dia inilah mereka-mereka ini lulusan yang kita rekrut ini, baik PKPA, ujian kompetensi pengacara urusi advokat itu mereka lulus. Ini sudah 20.000 banyaknya seluruh Indonesia. Dan mereka ngatung untuk memperjuangkan nasib mereka lakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. MK ya. Pada saat itu tahun 2009 keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1/1 yang menyatakan secara de facto ada 2 si advokat, Pradi dan KAI. Dan ini harus selesaikan dalam 2 tahun. Ya. Kalau tidak selesai 2 tahun, maka selesaikan melalui peradilan umum. Ada selesai nggak tuh? Nggak selesai. Sampai sekarang. 2009 sampai 2011 nggak selesai. Nggak selesai. Pengambilan sumpah advokat Pradi pun, KAI pun nggak selesai juga. Mereka nggak puas lagi. Teman-teman ini dia katakan alumni UCA ya. Dulu kita kan ujian calon advokat. Jadi mereka merasa, wah kita ini alumni UCA kan gitu. Nah, dia advokat UCA. Advokatnya nggak puas lagi. Mereka uji materi lagi. Pasal 4 itu. Undang-undang advokat. Ya, mengatakan sumpah tadi. Akhirnya muncullah putusan MK nomor 36
ya menyatakan bahwa KAI dan Pradi itu wajib disumpah tahun 2015 tuh. Tapi sebelum itu keluar terbit surat Ketua Mahkamah Agung serta internal dari Ketua Mahkamah Agung atau ahli kepada ketua-ketua PT Indonesia yang mengatakan PT semua kalian sumpah asalkan mereka memenuhi syarat. Ada PKPA-nya tadi, ada ujian profesi OPOK-nya lulus mereka, kemudian organisasi berbadan hukum, baik KAI maupun Pradi berbadan hukum, semua disumpah. Jadi keran tadi itu 2012 selesailah masalah 20.000 orang tuntas. Kita tahunya berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73 tadi, di surat tanggal 25 September 2015 mengatakan asal memenuhi syarat. Teman kita di daerah sana, di yayasan, mereka suka membantu masyarakat secara legal ya, asisten advokat. Coba-coba anggotanya diajukan karena dia punya badan hukum. Oh gitu. AHU namanya, SK Administrasi Badan Hukum Umum kan itu. Dia yayasan, diajukan, disumpah juga. Akhirnya mereka ini terbentuklah berapa advokat, mereka dirikan namanya Peradri. Di sana pusatnya, bukan di Jakarta, bukan ibu kota, tapi di daerah Sulawesi sana. Nah, ini mencoba bisa, pos baku muncul juga. Anggota saya bisa dong. Padahal pos baku ini undang-undangnya 16 tahun 2011. Khusus anak-anak buat di kampus, ya kan? Memberi advokasi pada masyarakat secara cuma-cuma. Undang-undangnya berbeda, tidak didirikan berdasarkan undang-undang advokat. Disumpah juga, diterima juga oleh PT setempat, disumpah. Nah, kemudian melihat gelagat ini, berdirilah masih baru. Menurut tadinya advokat juga, padahal didirikan berdasarkan bukan undang advokat, tetapi undang keormasan. Undang ormas nomor 17 tahun 13. Ya, misalnya PP Pancasila, apa segala macam, punya bidang hukum, dia bikin juga PKPA, dia bikin juga PKPA, dia ajukan juga, kan punya HAU katanya. Diterima oleh dan tinggi. Sekarang jumlahnya sudah 100.000. Setiap PT sekali sumpah itu kalau 1 juta, kali sekian ribu berapa miliar? Ya kan? Bahkan ada setiap peserta itu dipungut 5 juta rupiah. Itu sumpah. Ini cuan sekali. Ini yang kami lihat bahwa dampak dari semuanya itu ya, itu kolaborasi dari oknum-oknum, tokoh-tokoh oknum daripada advokat dengan PT setempat. Sama-sama dapat cuan. Ini dapat cuan, ini dapat cuan juga. Tapi produknya enggak jelas. Setelah mereka diangkat sebagai advokat, mereka enggak dapat klien. Tidak bisa mempraktekannya dengan baik. Bisa apa-apa ini. Karena juga kualitasnya seperti apa ya kan? Nah, ini yang kita khawatirkan. Ada juga setelah dia kita duduk kongko di kaki 5 makan sate, abang advokat ya? Emang kenapa? Saya juga advokat bang. Kalau kamu tukang sate, sekarang udah ada klien bang, kan begitu. Ini ceritanya aneh ininya. Ini tukang sate punya imunitas sebagai advokat yang telah dilantik, yang telah sumpah, tapi tidak bisa acara karena ada klien. Sementara nggak ada klien, tukang sate dulu. Inilah anekdot yang terjadi di masyarakat. Itu ratusan ribu banyaknya sampai saat ini. Nah, jumlahnya pun juga ratusan masih advokat ini. Jadi ya advokat yang asli nggak jelas gitu. Sudah tidak ada bedanya asli dan tidak. Yang asli dan kemudian juga orang sudah tidak percaya masalah kepada advokat. Ada 8 anak yang polisi, hakim, jaksa, yang biasanya cuma itu. Ininya sudah nggak bagus. Maka seorang Luhut Pangaribuan mengatakan, advokat sekarang ini sudah berkilau cincinnya, dia bilang. Bukan otaknya, dia bilang. Kan malu kita, dia bilang gitu kan. Kalau otaknya berlian, ya bersinar, bagus. Penegakan hukum, visinya jelas. Penegakan hukum ini, kontribusi program positif, kan jelas. Betul. Akan tetapi kalau cincinnya yang berlian, kita nggak tahu apa yang terjadi kan. Dikit-dikit 86, gimana kau? Nah itu kan, kau tahu nih berapa? Itu oknumnya Pak ya. Itu oknum. Tapi oknum itu dampak daripada produk yang tidak berkualitas. Inilah yang disimpulkan oleh seorang Jimli Asidiki. Bahwa kami ini pemicu. Seolahnya begini ya. Kan tafsiran liar itu. KHI ini seolah-olahnya ya memulai pemicu carut marutnya penegakan hukum Indonesia ini advokat yang mestinya single bar menuju multibar. Padahal kami tetap single bar. Cuma tidak terbentuk adanya KHI Pradi ya melalui putusan pengadilan umum yang mestinya diamanatkan 2 tahun kan tadi oleh Mahkamah Konstitusi putusan nomor 101. Nah itu tidak terjadi sampai sekarang.
Jadi perseteruan ini perang dingin, tidak ada secara legal di pengadilan sampai saat ini. Sampai detik ini. Dan peradi pun sudah pecah jadi 10. Terus kira-kira sasaran kemana Pak dengan Bapak mengeluarkan statement seperti ini? Yang kita harapkan masyarakat bisa melihat kalau menggunakan jasa advokat harus bisa memilah dan memilih. Kira-kira ini produknya mana nih? Ya, produk ormas rasa advokat, fungsi advokat, atau fungsi advokat yang benar. Karena itu kita dengan kudasnya. Pak Yuntri, ke publik ini kan masyarakat kecil ini biasanya kan buta ya tentang hukum ya kan. Dia bingung. Ada orang mengaku saya seorang lawyer, saya seorang pengacara, percaya aja kan. Nah, bagaimana caranya ini publik? Dia pengacara yang profesional, pengacara yang bisa bekerja. Itu caranya bagaimana? Mestinya sekarang tadi masyarakat pengguna jasa advokat dia harus bisa memilah dan memilih dan menseleksi dari awal. Bertanya dulu, organisasi dari mana Anda? Apradi, Peradun, Pradri, Peradan, Peradin dan sebagainya. Nanti lihat katalognya di ya. Websitenya Kemenkumham. Karena organisasi ini yang terdaftar di negara itu di Kemenkumham, namanya SKAU ya, go.id. Atau organisasi ormas terdaftar di Kesbangpo, Depdagri. Iya, betul. Kalau negara ini, kalau organisasi ini terdaftar di negara ini ada bekasnya, rekam jejaknya. Ini sudah dibenahi oleh Kemenkumham RI, oleh Profesional Yasona Lalui. Yang mereka terdaftar sini, pertama namanya KAI. Kemudian bikin KAI apa? Ditolak by system karena sesuai dengan pasal 59 Undang-Undang masyarakat. Tidak boleh menyamai logo, tidak boleh nama, tidak boleh selanjutnya. Jadi otomatis tolak itu. Tapi anehnya muncul itu ada order yang bermain. Jadi KAI ini sekarang ada 3, ada 4 malah. Jadi KAI ada 3, ada 4. 3 yang punya AHU, ya 1 sempalan, tidak punya AHU dia. Tapi dibenahi oleh Profesor Yusnauli Kemenkumham yang lama, ya sudah tertib nih. Nah, sudah tertib kondisinya seperti ini. Nah, ternyata oleh Kemenkumham baru, nggak tahu kita kenapa, ya. Ini dia. Bahwa yang ada KAI yang terdaftar negara ini hanya KAI yang berdomisili di Juanda ini. Yang Pak Yuntri pegang ini. Nah, tahu-taunya tanggal 2 Oktober kemarin muncul lagi yang lama yang sudah ditertibkan oleh Yasona Lawli oleh Menti yang baru, Dr. Supratman ini menerbitkan lagi karena ada lobby-lobby kemarin dipajang juga di media sosial. Gitu. Ini kami tenggarai ada apa? Kami tidak menuduh apa-apa. Mungkin indikasinya teman-teman KPK harus menyorot ini. Karena sekali produk daripada advokat abal-abal, bayangkan kalau bayarnya 5 juta rupiah kali 1.000 orang online, banyak duitnya tuh. Malah ada pimpinan advokat seperti saya, mereka itu tidak punya klien, tapi hidup, lumayan hidupnya. Dari mana tuh Pak? Nah itulah yang kita sinyalir dari rekrutmen organisasi terhadap advokat baru, ya kan? Nah, dari kepolisian yang pensiun dia dapat juga, ya kan? Dari masyarakat yang baru lulus dapat juga, dari pensiun pegawai negeri yang WSH juga dapat juga. Jadi itulah eksploitasinya seluruh Indonesia, keliling dia seluruh Indonesia, dapat hidup dia. Tanya, ada klien nggak dia? Cek NTC tidak ada kliennya. Dari hari dia mewah hidupnya. Nah, ini yang kami sinyalir ya, makanya kita berharap diduga ya seperti itu. Diduga seperti itu, kami nggak bisa nuduh. Tapi kenyataan fakta demikian dilihat masyarakat. Nah, ini yang kita lihat teman-teman kita di Ombudsman, tata tertib-tertibnya hukum oleh Kemenkumham mestinya disorot. Satu. Kemudian teman-teman di KPK juga menyorot. Ada apa ini? Sudah ditertibkan oleh Kemenkumham yang lama, kemudian yang baru menerbitkan kembali yang tidak benar. Dan besok tinggal 2 minggu lagi. Jangan-jangan sebelum beliau ini lengser, ketidaktertiban muncul lagi. Nah, ini yang kami suka kan gitu. Tutup ini lari ke Pak Menteri Hukum HAM yang baru ya. Ya, ya. Oke para pemirsa di rumah ya, tadi saya baru berbincang-bincang dengan Pak Muhammad Yuntri SHMA ya sebagai the President KAI ya. Jadi itulah
pembicaraan kami berdua. Oke, terima kasih Pak. Selamat malam. Malam. Terima kasih.